Karena ada 3 hal yang membuat Paulus termotivasi untuk menjadikan Yesus Tuhan. Yang pertama, Paulus menganggap kehadiran Yesus tanpa ayah adalah merupakan peristiwa spektakuler yang sangat ajaib, yang tidak mungkin dilakukan kalau bukan Allah sendiri yang melakukan hal itu maka terjadi. Keterlaluan dan ngawur Ustadz Yahya Waloni memfitnah Paulus. Ketika Yesus itu datang, dianggap oleh Paulus dia adalah Tuhan. Karena ada 3 hal yang membuat Paulus termotivasi untuk menjadikan Yesus Tuhan. Yang pertama, Paulus menganggap kehadiran Yesus tanpa ayah adalah merupakan peristiwa spektakuler yang sangat ajaib, yang tidak mungkin dilakukan kalau bukan Allah sendiri yang melakukan hal itu maka terjadi. Jadi Paulus bermatematika, Paulus berasumsi, mengatakan bahwa barangkali inilah Tuhan, karena sudah tidak ada nabi lagi yang akan muncul. Paulus lupa bahwa akan ada nabi yang nanti akan muncul setelah kemunculan Isa, dan setelah dimuliakannya Isa, baru nanti akan datang 576 tahun kemudian. Yang kita yakini bersama, itulah Nabi Muhammad. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menurut saya, pernyataan-pernyataan yang diungkapkan atau dinyatakan oleh Ustadz Yahya Waloni yang saya hormati ini, makin lama makin omong kosong, makin lama makin ngawur, makin lama makin nyeleneh, makin lama makin menimbulkan fitnah. Apa itu fitnah? Sesuatu yang dituduhkan kepada seseorang, tetapi sesungguhnya orang yang dituduh tersebut tidak pernah menyatakan atau melakukan hal itu. Itulah yang sedang dilakukan dan dinyatakan oleh Ustadz Yahya Waloni yang saya hormati. Saya mau kasih tahu, sekaligus bertanya kepada Ustadz Yahya Waloni dan orang-orang yang punya pemahaman yang sama sejenis dengan Ustadz Yahya Waloni dimanapun berada. Tolong tunjukkan ayat firman Tuhan yang memberikan penegasan bahwa Paulus meyakini bahwa Yesus itu Tuhan oleh karena kehadiran Yesus tanpa ayah. Tunjukkan di mana ayatnya pernyataan Paulus pernah demikian. Dari kurang lebih 13 atau 14 tulisan Rasul Paulus di dalam seluruh perjanjian baru, saya sudah membaca keseluruhannya. Satu kali pun tidak pernah Rasul Paulus berkata demikian. Jadi tolong jangan memfitnah, jangan menuduhkan sesuatu yang tidak berdasar sama sekali. Kasihan saudara-saudara saya yang menyaksikan dan mendengarkan ceramah Anda, Ustadz Yahya Waloni yang saya hormati. Anda sedang omong kosong di depan mereka. Mereka yang begitu lugu dan polos, setia mendengarkan ceramah Anda, tapi ngawur. Coba kita sebagai sesama akademisi tunjukkan kepada saya, mana ayat yang menegaskan bahwa Rasul Paulus meyakini atau termotivasi menjadikan Yesus itu Tuhan oleh karena kehadiran Yesus tanpa ayah, sehingga merupakan peristiwa spektakuler yang sangat ajaib. Kalau bukan Allah yang melakukan hal itu, tidak mungkin terjadi. Dan itu terjadi oleh karena Allah. Maka spektakuler, hebat, ajaib, dan luar biasa. Mana ayat yang menunjukkan demikian? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya terkaget-kaget dan terheran-heran sekaligus geleng-geleng kepala mendengarkan pernyataan dari seorang Ustadz Yahya Waloni yang saya hormati, di mana mengaku diri sebagai mantan pendeta, seorang doktor katanya, bahkan seorang ketua STT di Papua. Masa ulasannya sedangkal semiskin ini tidak punya dasar sama sekali,
tong kosong nyaring bunyinya. Gak berdasar sama sekali.